Masuknya Dassault Rafale ke jajaran tempur TNI, Angkatan Udara bukan sekadar penambahan pesawat baru, tapi perubahan peta kekuatan udara Asia Tenggara. Untuk pertama kalinya, Indonesia mengoperasikan jet tempur generasi 4,5 dengan filosofi perang modern berbasis sensor, data, dan peperangan elektronik. Namun pertanyaan besarnya sederhana. Jika Rafale TNI Angkatan Udara harus berhadapan langsung dengan F-15SG milik Singapura atau Su-30 MKM milik Malaysia, siapa yang lebih unggul? Siapa yang menguasai langit? Dan apakah kemenangan ditentukan oleh pesawat itu sendiri atau oleh sesuatu yang jauh lebih krusial seperti Airborne Warning and Control System? Rafale TNI Angkatan Udara, filosofi perang modern. Dassault Rafale bukan dirancang sebagai dogfighter murni dan juga bukan sekadar interceptor. Rafale adalah jet tempur omnirole, artinya satu pesawat dirancang untuk menguasai berbagai spektrum pertempuran sekaligus. Dari udara ke udara, udara ke darat, hingga peperangan elektronik aktif. Kekuatan utama Rafale terletak pada integrasi sistem, radar AESA RBE-2, sistem peperangan elektronik spektra, sensor inframerah, data link, dan senjata jarak jauh bekerja sebagai satu kesatuan. Dalam pertempuran modern, Rafale tidak harus melihat lawan secara visual. Ia cukup mendeteksi, mengunci, dan menembak lebih dulu. Dengan rudal Meteor, Rafale memiliki kemampuan beyond visual range yang sangat mematikan. Rudal ini bukan hanya memiliki jangkauan sangat jauh, tetapi juga energi tinggi hingga fase akhir, membuat target sulit menghindar. Inilah filosofi Rafale, menghancurkan lawan sebelum lawan sempat menyadari bahwa ia sudah terkunci. F-15 Singapura, dominasi kecepatan dan sensor besar. F-15 adalah monster berbeda. Pesawat ini besar, bertenaga, dan dibangun untuk dominasi udara jarak jauh. Dengan mesin yang sangat kuat, F-15SG mampu terbang lebih cepat dan membawa beban senjata lebih banyak dibanding Rafale. Radar AESA F-15SG memiliki ukuran lebih besar yang berarti jangkauan deteksi sangat jauh. Dalam skenario BVR, F-15SG unggul dalam kemampuan mendeteksi target lebih awal, terutama jika didukung jaringan sensor dan command and control Singapura yang sangat matang. Namun, keunggulan F-15SG juga menjadi kelemahannya. Ukuran besar berarti radar cross-section lebih tinggi. Dalam pertempuran sensor to sensor, pesawat yang lebih besar cenderung terdeteksi lebih dulu, terutama oleh jet dengan sistem peperangan elektronik canggih seperti Rafale. Su-30 MKM, Malaysia, Raja Manuver Jarak Dekat. Su-30 MKM berada di filosofi yang berbeda. Ini adalah pesawat berat 2 kursi dengan thrust vectoring, membuatnya sangat berbahaya dalam pertempuran jarak dekat. Dalam dogfight, Su-30 MKM mampu melakukan manuver ekstrim yang sulit diikuti pesawat lain. Dalam skenario visual range, Su-30 MKM bisa menjadi ancaman serius. Kombinasi ukuran besar, tenaga mesin ganda, dan manuver agresif membuatnya sulit dikunci dalam jarak dekat. Namun, di medan perang modern, pertempuran jarak dekat bukan lagi prioritas utama. Radar Su-30 MKM masih menggunakan PESA, bukan AESA, yang membuat kemampuan tracking multi-target dan resistensi terhadap jamming berada satu tingkat di bawah Rafale dan F-15SG. Pertarungan BVR. Siapa menembak pertama? Jika Rafale, F-15SG, dan Su-30 MKM bertemu dalam pertempuran beyond visual range, hasilnya sangat bergantung pada siapa yang lebih dulu mendapatkan informasi. Rafale unggul dalam peperangan elektronik dan stealth relatif. Ia bisa mendekat dengan emisi radar minimal, memanfaatkan sensor pasif, lalu menembakkan meteor dari jarak aman. F-15SGE unggul dalam deteksi jarak jauh dan kapasitas senjata. Jika F-15SG mendapatkan lock lebih dulu, AMRAAM yang diluncurkan dari kecepatan tinggi akan sangat berbahaya. Su-30 MKM dalam skenario ini berada pada posisi paling rentan. Tanpa dukungan sensor eksternal, pesawat ini berpotensi menjadi target lebih awal sebelum masuk ke jarak efektifnya. Dogfight. Ketika jarak menyempit, jika pertempuran turun ke jarak dekat, peta kembali berubah. Su-30 MKM menjadi sangat berbahaya karena thrust vectoring. F-15SGE dengan helmet mounted sight dan rudal jarak dekat modern tetap mematikan. Rafale
meski lincah dengan desain Delta Canard, tidak dirancang untuk duel manuver ekstrim berkepanjangan. Namun perlu dicatat, Rafale tidak perlu unggul mutlak dalam dogfight. Filosofinya bukan bertahan lama di jarak dekat, tetapi keluar dari pertempuran sebelum situasi itu terjadi. Airborne Warning and Control System, penentu sebenarnya. Disinilah pertanyaan terpenting muncul. Apakah pesawat terbaik selalu menang? Jawabannya tidak. Dalam perang udara modern, AWACS adalah penentu utama. Pesawat peringatan dini mampu melihat ratusan kilometer ke depan, membagikan data target secara real time, dan mengarahkan jet tempur untuk menembak tanpa harus menyalakan radar sendiri. Rafale yang dipandu AWACS bisa menembak tanpa terlihat. F-15SG yang dikendalikan dari command center bisa memilih target paling optimal. Bahkan Su-30M KM pun bisa mematikan jika mendapatkan cueing target dari sensor eksternal. Tanpa AWACS, semua keunggulan jet tempur modern berkurang drastis. Dengan AWACS, bahkan pesawat yang secara spesifikasi lebih lemah bisa unggul secara taktis. Jika harus disimpulkan secara jujur, tidak ada pemenang mutlak. F-15SG unggul dalam kecepatan, radar besar, dan jaringan tempur. Rafale unggul dalam integrasi sistem, peperangan elektronik, dan rudal BVR paling mematikan. Su-30 MKM unggul dalam manuver jarak dekat dan daya tahan. Namun pemenang sesungguhnya bukan ditentukan oleh siapa pesawatnya, melainkan siapa yang menguasai informasi, sensor, dan koordinasi udara. Dan dengan masuknya Rafale, TNI Angkatan Udara kini resmi memasuki era perang udara modern yang sesungguhnya.